semuanya siap? Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Maka silakan dipimpin oleh satu orang. Berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua kalian hari ini? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Untuk hari ini Jumat 13 Oktober, siapa yang tidak hadir? Aditya, Azriel, sama Rifki ya. Berarti 3 orang. Satu lagi Ihsan ya. Ada. Ya. Ya tidak apa-apa. Udah saya tulis. Nanti kalau ada ya kita evaluasi lagi hadirannya. Yang pertama-tama kita akan belajar namanya relasi antar tabel dan join ya. Kita lihat dulu ke depan. Lihat ke screen ini, screen layar. Relasi adalah hubungan antar tabel ya, dan ada perintah gabung atau join. Nah, di SQL yang kemarin ya kita pernah belajar namanya ada namanya gabungan struktur query language ya. Jadi ada query itu adalah gabungan dari 2 tabel atau lebih ya. Bisa di dalam inner join, full join, dari sebelah kiri left join, dari kanan right join. Ya ini udah saya share ya, kemarin ada di Google Drive. Bisa kalian pelajari nanti dari Google Form yang di share kemarin. Singkatan SQL apa kemarin? Struktur query language ya. Nah ini. Ini contohnya. Kita ada 2 tabel ya. Tabel mahasiswa mempunyai field nama mahasiswa Roni, Ridwan, Mang Oleh, Waim, Siska. Contohnya itu ada 5 ya. ID mata kuliah. ID mata kuliah 1, 2, 6, 7, 9. Satu lagi tabel mata kuliah. Fieldnya ID mata kuliah dan mata kuliah. Ini ada hubungan primary key dan foreign key ya. Dari sini. ID mata kuliah nomor 1 ya. Ke sini. Ya. Mata kuliahnya namanya pemrograman web. Terus nomor 2 ID mata kuliah hubung ke sana. Mata kuliahnya namanya System Based Data dan seterusnya sampai nomor 9 kalkulus. Nah, jadi nanti kalian saya bagikan KPD-nya bisa dipraktekkan. Nah, jenis-jenis join ya. Ada pertama, join itu adalah gabungan konstruksi dasar dari 2 tabel atau lebih ya. Join tabel. Ini yang inner join ya. Kalau kita lihat ini ada gambar 2 ya, lingkaran A dan B. Di tengah-tengah ada yang dikasih warna ya. Nah, itu gabungan arsiran. Jadi menemukan persimpangan dari A dan B itu ada di tengah. Misalkan kalau yang A itu misalkan anak-anak yang suka bermain futsal A ya. Yang B anak-anak yang suka bermain badminton. Yang B. Tapi di tengah-tengah ada antara yang suka badminton dan suka futsal di tengah-tengah ini. Jadi ke A juga ada, ke B juga ada. Itu namanya relasi di dalam ya, inner join. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Inner join. Jadi misalkan nanti ada tabel ini penyuka ekskul futsal, ini penyuka ekskul badminton. Tampilkan relasi siswa yang suka futsal dan badminton. Ini pakai inner join dari tabel A, inner join ke tabel B. Nama field atau primary key-nya apa? Tentukan di situ. Sintaknya ini, select A1, A2, dan seterusnya. From R1, inner join R2 on R1 titik join key sama dengan R2 titik join key. Kalau kita lihat ya, select itu yang tadi ya, A1 misalkan nama siswa, terus
escrow ya, jenis escrow atau nama escrow. From dari mana? Dari tabel R1 dan tabel R2. Kan dua tadi ya, dua tabel. Where itu adalah kondisinya. R1 titik key sama dengan R2 titik key. Berarti ada primary key yang menghubungkan antara tabel 1 dan tabel 2. Ini primary key-nya apa? Misalkan nomor induk siswa ya, NIS. Ini juga NIS juga, cuma nama tabelnya tabel yang kedua. Misalkan tabel eskul badminton ya. Ini eskul futsal R1-nya. Nah, jenis-jenis ini ada outer join. Outer berarti di luar ya. Ada left outer join, ada right outer join, ada full outer join. Left outer join mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ditambah dengan nilai dari tabel kanan yang sesuai atau nol jika tidak ada nilai yang sesuai. Kalau right dari sebelah kanan ya, terbalik ya, dari kiri sekarang kanannya. Kalau yang full semuanya kombinasi left dan right join. Jadi yang di tengah, yang sebelah kiri, yang tengah inner sama yang kanan semuanya kena full join. Tadi diperlihatkan sama saya ada di LKPD ya. Sintaknya kalau yang sebelah kiri berarti tulis saja select filenya apa, A1,2 from tabel 1 left outer join R2. Nah, left sebelah kiri ya outer join, R2 adalah tabel yang kedua. On R1 titik join key sama dengan R2 titik join key. Jadi ngambilnya ini ya, yang sebelah lingkaran yang A. Sebelah kiri kan, ini kiri, ini kanan. Dan seterusnya. Saya bagikan dulu ya kelompok 1 nih, kita dua orang, ada LKPD-nya. Berarti Rapi sama ini ya, coba lihat. Rapi sama Septian. Nah, nanti kasih nama ya kelompok 1. Ragib sama Rizky. Ihsan sama Dodi, atau sisanya boleh sama ini. Berdua aman-aman. Kita lihat ya. Pertama, peralatan dan bahan komputer. Kemudian yang kedua, web server SAM PP. Jadi kalian seperti kemarin, SAM PP itu diaktifkan dulu ya. Start Apache dan MySQL-nya diklik start. Sudah masuk ke konsolnya, konsol CMD. Nah, kalian nanti buat seperti tadi ya, gambarnya itu ada 4 ya. Ada inner, ada outer, ada left join, ada right join. Boleh kalian searching dari internet di komputer ini, mana yang masuk ke gambar inner join, mana yang masuk ke outer, mana yang left join, mana yang full join. Nah, nanti diisikan ke dalam LKPD ini ya. Ya, ini ada contohnya satu ya, inner join. Keterangannya, data akan ditampilkan pada perintah inner join hanya data yang memiliki pasangan saja antara T1 dan T2 yang irisan di tengah ya. Nah, kalau bentuknya select kolom, nama kolom view-nya from tabel 1 inner join, tabel 2 on tabel 1 kolom itu sama dengan primary key ya. Terserah mau perpustakaan boleh, mau penjualan boleh, atau mau ini boleh. Nah, ini saya ada contoh nih. Kalau perpustakaan nih, perpustakaan ada siswa, buku, peminjaman, kemudian ini bikin dulu strukturnya. Nanti diisi tabel siswa itu ada NIS, nama, alamat, jenis kelamin, jurusan, kelas. Nah, ini strukturnya. Rahmat gimana? Penjualan? Nah, pokoknya kayak gini ya. Ini kan strukturnya tuh. Nama tabel, kolomnya NIS, nama ini tentang perpustakaan nih, buku. Ganti aja. Mau perpus mau mana? Tersama aja lah. Ini mah perpustakaan ya. Hapus aja dulu. Bikin lagi. Create database lagi. Perpustakaan. Tabelnya ada buku, peminjaman, pengembalian. Ada juga siswa ya. Siswa itu maksudnya anggota ya. Anggota yang meminjam buku, anggota perpus.
santunan ya. Tapi udah ini kan nanti ya, udah istirahat. Terus tadi nyuruh Pak, nyuruh cariin temen Dodi yang rumahnya di daerah Oh iya. sama baru Doyo nggak tahu Kayaknya sih buat santunan ya. Kan saya kemarin di list nih yang Zainil Dodi. Tadi di masjid tuh nggak sama Pak Haji nggak? Pak Dudung nggak ada nggak tadi di masjid? Pak Haji Dudung ada nggak tadi? Waktu tausiah? Oh, dikira mau dibagi di sana tadi pas beres waktu duha. Kita juga nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Gimana? Ada ini nggak kesulitan? SQL full outer join keyword. Ya ini bagus nih. Ada apa namanya? Situs w3school.com ya. Tentang PHP, tentang SQL, C++ dan semua cari yang tentang PHP. Enum teh buat buat singkatan. L kan laki-laki ya, singkat L. Ya, tulis aja satu huruf L gitu. Oh, itu mah nanti ya waktu di isinya ini mah struktur ya kan? Berarti kosongin dulu strukturnya mah. Nanti waktu di ini nih, insert. Mana ya? Ini kan struktur ya. Oh, close dulu berarti save dulu, go, save. Primary key-nya ada yang kosong nggak? Not null. Primary key baris pertama. Ini 5, nama 50. Atau kasih ini 2 atau 1 diisi angka gitu. Si gender itu. Nggak boleh kosong. RPL yang 5. Kelas 11 RP ya. 5 atau 4 ya. Boleh. Jadi jangan ada yang kosong ya lengnya itu. Panjangnya. Masih. Yang ini kemana? Mereka bisa nggak? Yang enum diisi nggak leng value-nya 2 atau 1? Kan parseling TL laki-laki. Oh isinya L koma P ya. Pakai kurung. Kan enum. Jangan pakai Tanda kutip. Oh jangan pakai kurung. X1. Kutipnya pakai. Berarti kutip L, kutip P gitu ya? Kayak gini. Kutip 1 L, kutip lagi. Pakai koma nggak? Koma. Sama yang P. Yang itu sudah huruf L, kutip 1. Ya betul. Kalau sudah beres di save ya, ada di bawah tombol save atau go save ya. Nah kan kelihatan tuh udah beres satu. Ya enggak. Ini nama, alamat, gender, jurusan, kelas. Nah ini udah satu. Sekarang bikin yang kedua, tabel buku. Nah tabel name-nya buku. Buku itu ada berapa? Kode buku, judul, pengarang. Nah 6 kolom, klik go. Nah itu add yang satunya ganti sama 6. Klik aja bisa. Itu baru 2. Oh ini contohnya berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah pas. Pertama apa? Filenya kode underscore buku. Varchar 7. Ada yang tahu bedanya char sama varchar?
karakter sama variabel karakter ya. Panjangan mana? Varchar kayaknya ya. Varchar bisa 25, 40 ya. Kayak alamat kan panjang ya, jalan apa, RT, RW, kecamatan, kelurahan. Kan kalau kayak kode barang ya, kelas itu kan sedikit ya. Kode barang BR001 paling 5 ya. Paling banyak berapa bikinnya tadi anak-anak? 4 atau berapa tabel? Baru 3 ya? Kalau perpustakaannya saya punya contoh nih. 4 itu siswa atau anggota, buku, peminjaman, pengembalian. Ada 4. Kalau yang bikin database penjualan apa kira-kira? 4, 3. Barang, pelanggan, penjualan, pembelian. 4 ya. Kan barang yang mau dijual ya, stoknya itu di-save dulu. Barangnya apa namanya, jumlahnya, harganya. Yang belinya siapa? Pelanggan ya. Pelanggan tetap atau pelanggan biasa. Nanti ada pembelian.
ya. Dari kita beli ke toko grosir ya, grosir yang jadi supplier ke toko kita. Boleh menggunakan PHP, boleh menggunakan command line dari command DOS-From, MySQL-nya boleh. Ada dua cara ya. Gimana? San bisa? Bisa diisi nggak? Di sini. Nih save dulu. Ada tombol insert. Nah ini. Di kolom value. Ini kayak di pinjam, di value-nya misalkan P001. Ini nomor induk siswa di sini ya. Kalau ada bukunya B03, tanggal berapa pinjamnya. 1, go. Nanti bikin lagi yang kedua, P02. NIS-nya NIS siswa yang kedua. Kalau ada buku yang kedua. Tanggal pinjam jadikan tanggalnya. Go lagi. Go itu buat nyimpen. Coba di sini. Satu dulu. Diisi. ID pinjamnya misalkan P. Kan pinjam ya, P001. Nomor induk siswa itu aja. Bebas. Angka. NIS-nya misalkan berapa ya? 21004 misalkan boleh. Tahun masuk ya teh. Oh, dia nggak boleh pakai ini ya tadi. Tadi integer dia. Kan 2021 masuknya urutannya ke sini. Misalkan di tanggal berapa sekarang? 13 Oktober. Nah, disimpan nanti ada di sini. Insert itu ini codingnya nih. ID pinjam, coding SQL-nya. Kalau mau lihat, browse. Oh, ID pinjam 1, NIS-nya ini, kode bukunya ini, tanggal pinjamnya. Tahun ya 2023, bulan Oktober tanggal 13. Ini bisa dilebarin nih. Kan baru satu ya, nanti bikin lagi, insert lagi. Yang kedua, NIS-nya berapa nih? 2021. Kode bukunya dan seterusnya. Klik tombol go. Ya. Udah disimpan dulu ya, ID pinjam. Baru 2 ya? Mau dibikin, mau diisi langsung? Tinggal diisi berarti. Insert di salah satu tabel ya. Ini ID pinjam di tombol itu, kolom value. Ini kode pinjamannya apa? Ini kan integer ya, berarti ada angka semua itu. Misalkan 15 lah kodenya. Terus tanggalnya, tahun, bulan, tanggal ya, ada di situ. Picker. Tanggal 13. Ya, tuh. Nanti lihat insert itu pengambilan ini adanya di tombol browse. Kalau itu kan di select ya, dari kasih bantuan, namanya browse. Ada nggak pengembalian? Coba klik ini. Detail profil, bukan yang ini. Struktur pengembalian. Ini masih strukturnya ya. Coba diisi dulu. Sampai beberapa ini. Go. Select bintang. Ini coba browse. Kok ini gini ya starting? Harusnya di pengembalian ada itu isinya. Tabel nih pengembalian. Nah, itu. Ya. Tabel mana yang belum dibikin? Dari ini udah siswa, buku, peminjaman, udah. Diisi
ini niche-nya namanya Alif, alamatnya ini, gender jurusan, kelas. Oh, yang siswa ya, Pak. Yang siswa kan ada ya tadi. Nah, diisi insert niche ini value. Samanya ya. 1001 namanya Alif Hanan. Alamatnya Muncar, gender ya. Ke pinggir ya. Nomor 1 ini Alif nih, nomor 2 Mirnawati Purwoharjo RPL 12. Untuk penyimpanannya klik tombol save atau go. Browse itu buat lihat isi. Kalau di coding itu select ya, select bintang from nama tabel. Dimudahkan sama PHP di browse. Insert masukin data, record. Browse menampilkan isi tabel. Nah ini isinya. ID-nya 1, namanya Taylor Swift, email ini harus ini isi tabel ini. Tabel apa nih? User. Itu hasilnya. Situ. Ini sama cara tabelnya juga gitu. Di insert, klik tombol browse. Itu isinya. Browse. Nah, kalau pengen tahu coding SQL-nya ada di situ SQL. Nah, misalkan browse itu apa sih? Select bintang tuh, from nama tabelnya user, where nomornya nomor 1, where 1 itu nomor NIS kode pertama. ID 1. Misalkan Pak mau di ID 2 aja, bisa. Berarti nanti yang kedua ini Adel. Coba SQL. Yang where-nya where 2. Nanti yang tampil yang nomor 2. Klik go apa save go berarti. Masuk gak? Oh semuanya ya. Select bintang from user doang. Harusnya ini doang nih yang Adel HTML. Taylor Swift nggak masuk. Ya. Sampai jam berapa ini? 9 berapa kita? 9.30. Di mana? Oh, di bawah itu. Saya kira ada grafik tadi. Mana coba? NIS 101 nama Alif Hanan, alamat Muncar ya betul. Laki-laki RPL kelas 15. Diisi lagi bisa nggak? Yang kedua. Insert lagi yang nama yang kedua. Minawati Sulistya 1002 Purwoharjo. Dan membuktikan ada nggak 2 orang masuk rekodnya? Silakan diisi ke depan. Coba dibacakan kesimpulan praktek kemarin. Ada 4 jenis. Join. Untuk kita join data yang akan kita bakar pada perintah join hanya data yang memiliki pasangan saja, sedangkan data yang secara kesamaan pada tabel tidak akan ditampilkan. Untuk query-nya sebagai berikut: challenge column form tabel 1 inner join tabel 2 on tabel 1 dot column sama dengan tabel 2 dot column. Itu yang pertama dari inner join-nya. Sekarang Dodi coba bacakan. Bacakan yang kedua. Di depannya nomor 2 deskripsinya sama bentuk query. Web join untuk menggabungkan semua baris dari tabel kiri dari tabel kanan hanya menggabungkan variabel yang cocok. Select kolom tabel web join tabel on tabel kolom. Ya, jadi ada 2 ya. Tadi dari Rizky inner join, yang kedua dari Dodi left join. Gimana sampai sini? Paham hari ada yang cukup. Untuk berikutnya
sebelum beralih ke materi berikutnya, angka baik ini doa penutup pada sekolah kelas boleh. Silakan di video ke depan untuk mulai pembelajaran. Nanda. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam.